Review Kamen Rider Outsider episode 7, final episode dari series Kamen Rider Outsider yang akan menjadi akhir dari series Kamen Rider Outsider. Ini kita sudah tahu siapa villain sebenarnya final boss pada series Kamen Rider Outsider ini, yaitu tetap Kamen Rider Zane, tapi kali ini sepenuhnya dikendalikan oleh Ecol, salah satu orang dari Foundation X yang sudah muncul dari awal series Kamen Rider Outsider ini. Sebagai final boss, tujuan Zane dan Ecol itu masih mirip. Mereka memiliki tujuan untuk memusnahkan manusia, tapi dengan nilai atau alasan yang sedikit berbeda. Kalau Zane memusnahkan manusia karena diprogram untuk memusnahkan semua kejahatan, dan Zane tidak bisa mentoleransi kejahatan sekecil apapun sehingga Zane memiliki kecenderungan akan memusnahkan manusia. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilaf, pasti ada kesalahan kecil atau kejahatan kecil yang dilakukan. Tapi Zane tidak bisa mentolerir itu, hingga program Zane cenderung akan memusnahkan manusia. Kalau kalian pengen contoh seperti apa kalau Zane berhasil menjalankan tujuannya, kalian bisa nonton series What If dari Marvel MCU pada What If Season 1. Di sana diperlihatkan Ultron yang sudah menjalankan tujuannya. Karena program AI Zane, ini tujuannya mirip dengan Ultron di MCU. Baik itu movie Age of Ultron ataupun series What If. Ultron dibuat untuk tujuan kebaikan sebagai penjaga perdamaian global, tapi seperti yang ku bilang tadi, kejahatan manusia, perang ada di mana-mana sampai sekarang masih ada perang. Jadi Ultron malah menyimpulkan kalau manusialah ancaman sebenarnya bagi perdamaian. Nah, AI Zane ini juga seperti itu, tapi karena Zane kini sudah dikendalikan oleh Ecol, tujuan Ecol ini berbeda. Sebenarnya sedikit mirip, tapi ada bedanya. Karena Ecol ini melihat masa depan atau mungkin memprediksi masa depan dari apa yang terjadi sekarang. Seperti masalah overpopulasi manusia di bumi, hingga mengakibatkan kekeringan sumber daya dan inflasi ekonomi dunia. Oleh sebab itu, Ecol menganggap pemusnahan harus dilakukan. Mungkin tujuan Ecol ini mirip seperti Thanos di MCU, yaitu untuk mengurangi populasi manusia atau memusnahkan sebagian besar manusia. Tapi mungkin eksekusinya dengan meriset tiap universe seperti yang dibilang oleh Ecol, dan skalanya itu multiverse. Karena di akhir episode, Ecol menggunakan kartu dimension untuk membuka celah antar dimensi. Ecol sebagai final boss di series ini akan dibantu oleh Kamen Rider Evol X, cloning Evol yang dibuat oleh Ecol. Mengingat dia adalah Evol, meskipun itu clone, tapi belum bisa ditebak apa tujuan Evol dan langkah apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan terus mengikuti perintah Ecol? Setelah Ecol membuka celah dimensi, di akhir episode 6, muncul Zin, karakter dari series Kamen Rider Geats yang menemui George Karizaki, karakter dari series Kamen Rider Revice. Zin mengajak George untuk memulai lagi Desire Royal, dan George Karizaki ini juga pernah menjadi navigator bersama Sumuri untuk Desire Royal pada movie Battle Royale, movie crossover Kamen Rider Revice dan Kamen Rider Geats yang juga ada Kamen Rider Ryuki. Kemudian setelahnya Desire Royal kembali dilaksanakan oleh Suel pada saat series Kamen Rider Geats menjelang tamat, di mana para player disuruh bertarung satu sama lain dan yang menang bisa mengabulkan keinginannya dengan kekuatan Dewi Pencipta. Nah, sekarang Zin ingin memulai Desire Royal lagi, yang mungkin para pesertanya kali ini adalah semua rider yang sudah pernah muncul pada series Kamen Rider Outsider sejauh ini. Memulai game Desire Royal ini kemungkinan untuk menghentikan rencana Ecol dan Evol. Jadi mulailah game Desire Royal lagi, di mana kita tahu kalau namanya Battle Royale, setiap peserta akan bertarung satu sama lain hingga hanya ada satu peserta yang tersisa bertahan hidup. Nah, apakah pelaksanaan Desire Royal ini juga akan seperti itu dan pesertanya adalah para rider yang sudah muncul pada series Kamen Rider Outsider sejauh ini? Seperti ada beberapa karakter yang sudah muncul di preview episode 7. Yang pertama tentu ada Zin sebagai penyelenggara Desire Royal ini. Sepertinya kini DGP berada di bawah pimpinan Zin. Seperti yang dia bilang pada ending Kamen Rider Geats, dia akan memulai DGP yang baru. Lalu diperlihatkan juga Nenek Beroba, entah ini flashback atau memang dia masih hidup dan akan hadir juga di episode 7 nanti. Lalu ada George Karizaki, yang kita tahu dia memiliki andil besar atas kebangkitan Zane. George lah yang membuat drivernya, kemudian dia yang mengumpulkan semua kekuatan Legend Rider dalam kartu Zane. Tentunya dia akan berperan penting mungkin sebagai Kamen Rider juga di akhir episode nanti. Berikutnya ada Amatsugai, orang yang menggagas Project Outsider ini.
Tentunya ada Dan Kuroto juga. Lalu ada Kamen Rider Oja. Harusnya kalau urusan Battle Royale, Asakura lah yang paling berpengalaman dalam pertarungan Battle Royale. Lalu ada Horobi juga, dan Brain yang masih hidup meski tubuhnya sudah hancur dilempar ke celah dimensi pada episode ini. AI-nya Brain tentunya masih ada dan bisa menggunakan badan Human Gear lainnya. Tentu saja ada Tachibana atau Kamen Rider Garen. Dialah orang yang memperkuat kartu Kamen Rider Zain hingga semuanya menjadi final form. Nah, yang menarik, apakah mereka akan beneran melakukan pertarungan Battle Royale, bertarung satu sama lain hingga hanya ada satu rider yang tersisa dan mendapatkan hadiah dari DGP? Harus diingat, DGP yang sekarang bukanlah DGP zaman Suel, karena DGP yang dulu memiliki Dewi Mitsume yang memiliki kemampuan untuk mengabulkan keinginan orang lain. Sementara DGP zaman Zain ini harusnya sudah tidak memiliki sumber kekuatan untuk mengabulkan keinginan orang lain karena Dewi Pencipta sudah tidak ada. Atau mungkinkah mereka menggunakan kekuatan Ace atau kekuatan milik Sumuri? Aku rasa penerapannya akan berbeda dengan Battle Royale zaman Ryuki, karena di akhir preview episode ini Zain bilang, ayo kita mulai Zain Game, yang mungkin Zain akan menjadi tujuan utama dalam game ini. Mungkin para peserta akan berusaha mengalahkan Kamen Rider Zain, dan ada sesuatu dalam kekuatan Zain yang mereka perebutkan sebagai hadiah. Tapi nanti pasti ada kejutan lainnya di episode 7 nanti. Pada preview episode 7 ini juga belum semuanya diperlihatkan. Desas dan Kenzan juga belum muncul lagi di preview ini. Lalu ada rumor bentuk baru Kamen Rider Zain sebagai pemimpin Desire Grand Prix yang baru. Mungkin Sumuri juga akan menjadi rider. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, bahkan bisa jadi Evol mengkhianati Ekol. Kalau prediksi kalian sendiri bagaimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya.